Kamu pernah penasaran nggak? Kenapa 80% dari orang kaya menggunakan asuransi? Apa yang mereka tahu yang kita nggak tahu sehingga kebanyakan dari mereka beli asuransi? Di video kali ini saya akan bongkar rahasianya dan tonton video ini sampai habis ya. Karena saya akan bagiin tips untuk kamu bisa aplikasiin ini ke keluarga kamu sehingga kamu juga bisa ngasilin keturunan-keturunan yang semakin kaya dan semakin kaya. Nama saya Yeska Wijaya, teman finansial kamu dalam Tuhan. Kalau kita sadar, sebenarnya cara orang kaya mempertahankan bahkan memperbesar kekayaan mereka, salah satunya adalah dengan menggunakan asuransi. Orang dengan penghasilan yang sangat tinggi memiliki resiko keuangan yang semakin tinggi juga. Makanya mereka sadar kalau resiko ini harus diimbangi dengan perlindungan yang sama besarnya. Mereka juga sadar kalau mereka harus meninggalkan modal atau warisan untuk keturunan-keturunan selanjutnya. Sehingga mereka menggunakan banyak cara untuk mempertahankan dan memperbesar kekayaan mereka. Dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan asuransi. Bagi orang kaya, asuransi itu udah bukan lagi beban, tapi sebuah kewajiban. Karena mereka tahu selain dengan mengasuransikan diri mereka, nggak ada lagi pilihan yang lain supaya mereka bisa mengamankan aset mereka. Di dunia investasi kita tahu istilah high risk high gain. Makanya orang-orang yang punya aset high risk biasanya mengimbangi resiko tinggi itu dengan memiliki asuransi di belakangnya. Biasanya orang kaya memiliki polis asuransi lebih dari satu, mulai dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, sakit kritis, kebakaran, kendaraan, dan masih banyak jenis asuransi lainnya yang mereka gunakan untuk mengimbangi resiko-resiko dari aset yang mereka miliki. Mereka juga sadar bahwa mereka harus meninggalkan warisan bagi anak dan cucunya. Dari sini kita bisa belajar betapa pentingnya asuransi untuk keluarga kita juga. Kita harus berhenti melihat asuransi sebagai beban dan mulai memikirkan asuransi sebagai alat finansial yang bisa membawa keluarga kita menuju kemakmuran. Ada dua hal yang membuat orang-orang kaya ini menggunakan asuransi. Yang pertama, mereka melihat asuransi sebagai sebuah perlindungan. Dengan memiliki asuransi, mereka bisa fokus bekerja tanpa harus mikirin gimana kalau mereka sakit. Mereka juga bisa tenang naruh barangnya di gudang tanpa harus takut dengan kebakaran karena mereka punya asuransi kebakaran. Dan kalau misalnya mereka tiba-tiba meninggal dunia, mereka tetap tenang karena keluarga mereka tetap terlindungi dari asuransi jiwa yang mereka miliki. Yang kedua, mereka sadar bahwa asuransi itu bisa jadi alat untuk memperbesar kekayaan mereka di keturunan-keturunan mendatang. Contohnya dengan memiliki asuransi jiwa, apabila mereka meninggal, anak-anak mereka masih tetap punya modal untuk melakukan usaha dari uang santunan asuransi jiwa mereka. Mereka pun sadar bahwa pendidikan adalah sesuatu hal yang sangat penting, sehingga mereka menggunakan asuransi untuk mengasuransikan pendidikan anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka terjamin pendidikannya. Dan masih banyak lagi fungsi asuransi yang mereka gunakan sehingga kekayaan keluarga mereka tetap terjaga bahkan berkembang. Nah, setelah kita tahu gimana caranya orang kaya menggunakan asuransi, sekarang kita akan ngebahas gimana caranya kita bisa ngaplikasiin ini ke keluarga kita sehingga kita bisa ngasilin keturunan yang terus-menerus kaya. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mencari jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sebagai kepala keluarga, di video-video sebelumnya saya juga udah ngasih tahu bahwa kalian minimal banget punya 3 asuransi. Yang pertama asuransi jiwa, yang kedua asuransi kesehatan, yang ketiga adalah asuransi sakit kritis. Itu adalah dasar dari asuransi kalian. Sisanya kalian bisa asuransiin bisnis kalian, kendaraan kalian, properti, dan lain-lain. Yang kedua, setelah kita cari apa yang kita butuhkan, tentu kita harus pelajari dengan baik
Kita pelajari semua seluk-beluk asuransinya supaya kita nggak beli asuransi yang zonk dan membuat keluarga kita malah nggak bisa nikmatin warisan yang kita udah siapin. Dan yang ketiga, setelah kita cari dan kita pelajari, otomatis kita harus miliki asuransi tersebut. Kebanyakan dari orang yang udah tahu soal asuransi masih gak punya asuransi. Mereka masih menganggap asuransi itu pemborosan, padahal asuransi itu sangat berguna buat melindungi keluarga mereka. Jadi pastiin ya kamu milikin asuransi dan melindungi keluarga kamu. Sebagai contoh ilustrasi supaya kamu ngerti gimana cara kerjanya, coba kamu bayangin skenario ini. Contohnya ada Bapak A. Bapak A punya asuransi sebesar 1 miliar. Bapak A bilang sama B, "Nah, nanti kalau Bapak meninggal, asuransi 1 miliar ini kamu bagi dua. 500 juta yang pertama kamu pakai buat biaya hidup, 500 juta yang kedua kamu pakai untuk beliin asuransi lagi buat diri kamu." Kemudian B menggunakan 500 juta itu untuk beli asuransi dan mendapatkan asuransi sebesar 5 miliar. Terus B ngajarin ke anaknya si C untuk melakukan hal yang sama. Kemudian C menggunakan 2,5 miliar dari warisannya B untuk dibelikan asuransi sebesar 20 miliar. Dan begitu seterusnya hingga keturunan-keturunan selanjutnya. Dari ilustrasi ini kita bisa lihat bahwa kalau asuransi digunakan secara benar, keturunan-keturunan kita mendatang nggak mungkin semakin miskin. Makanya orang terkaya di dunia pada zamannya, John D. Rockefeller, melakukan hal ini untuk keluarganya. Dia membuat sebuah perjanjian hukum di mana semua anggota keluarganya harus diasuransikan, dan karena perjanjian ini kekayaan keluarga Rockefeller masih bertahan sampai sekarang di generasi yang kelima, tidak seperti pesaing-pesaingnya di zamannya dulu. Jadi itu dia gimana caranya orang kaya menggunakan asuransi dan gimana caranya kita juga bisa menggunakan asuransi supaya kita juga bisa ngasilin keturunan yang kaya seperti mereka. Pastiin kamu asuransiin keluarga kamu ya, karena itu sebuah kewajiban kita sebagai kepala keluarga untuk meninggalkan warisan bagi anak bahkan cucu kita. Terima kasih udah nonton video ini sampai sekarang. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar ya. Bantu like, subscribe, nyalain notification bell-nya juga ya. Tonton juga video saya yang lainnya ya. Nama saya Yaskil Wijaya, stay financially faithful, God bless you, bye!